Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Informatika semester 5 Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Herdi Al-Fahri, kemudian ada rekan saya Muhammad Rafi, kemudian ada Raihan Hidir, Ilham Ar-Rahman, dan Muhammad Garuh Maidi Putra. Pada video kali ini kami akan membahas tugas UTS mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan materi yaitu proposal pengembangan perangkat lunak administrasi desa di desa yang ada di Kabupaten Sukabumi dengan dosen pengampu kami Bapak Prajoko SPDI Mkom. Untuk judul proposal sendiri yang kami bangun yaitu proposal pengembangan sistem administrasi desa berbasis software di Desa Karangtengah. Kita akan masuk ke dalam materinya sekarang. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham, kepadanya dipersilakan. Nah, kita di sini membuat pengembangan sistem informasi perdesaan atau SIP berbasis online. Nah, ini merupakan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi tantangan administrasi desa pada era digital. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa. Nah, SIP online dapat mempercepat pengolahan data, meningkatkan akurasi informasi, dan memberikan akses real-time kepada semua stakeholders. Lanjut kita ke metodenya. Nah, metodologi yang kita pakai di sini adalah metodologi Agile. Nah, Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang iteratif, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan. Nah, diwujudkan dalam manifesto Agile. Salah satu elemen Agile adalah Kanban. Nah, Kanban berasal dari GIT Toyota dan merupakan kontrol persediaan dengan kartu vinil. Kemudian ada Scrum. Scrum adalah Agile framework yang umum digunakan mengikuti aturan utama dan dibagi menjadi 3 fase, yaitu pra-pemain, pengembangan, dan pasca pemain. Nah, pengembangan perangkat lunak saat ini mengadopsi Scrumban, gabungan Scrum dan Kanban. Prinsip-prinsip Scrumban melibatkan visualisasi kerja, penarikan pekerjaan, pembatasan pekerjaan dalam progres, eksplisitkan aturan tim, pertemuan perencanaan, dan retrofleksi harian. Tahap proyek Scrumban mencakup tujuan, sprint, analisis, pengembangan, pengujian, dan closing. Nah, keuntungan Scrumban melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, pengiriman awal, biaya, dan jadwal dapat diprediksi, fokus pada nilai bisnis dan penggunaan, dan peningkatan kualitas. Nah, metodologi Agile memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dengan pendekatan iteratif dan kolaborasi tim. Selanjutnya, arsitektur. Definisi arsitektur perangkat lunak adalah struktur organisasi dari sistem perangkat lunak yang mencakup elemen-elemen seperti komponen, perangkat lunak relasi antar komponen, dan prinsip-prinsip desain yang membimbing pengembangan perangkat lunak tersebut. Yang kedua, konsep perancangan. Konsep perancangan pentingnya memodelkan kebutuhan pemakaian dalam perancangan aplikasi sebagai bagian dari rekayasa perangkat lunak yang melibatkan berkombinasi perangkat lunak dan perangkat keras untuk menciptakan sosial yang dapat bekerja efektif. Yang ketiga, konsep dasar sistem. Sistem dijelaskan sebagai kumpulan elemen yang saling berintegrasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.
baik melalui penekanan pada prosedur maupun komponen sistem itu sendiri. Yang keempat, konsep dasar informasi. Informasi dihasilkan dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermakna bagi penerimanya, berguna untuk pengambilan keputusan saat ini atau masa mendatang. Yang kelima, konsep dasar administrasi desa. Desa diartikan sebagai wilayah dengan organisasi pemerintahan langsung di bawah camat, pemilik sekretariat desa dengan struktur staf untuk mendukung kepala desa, dan umumnya menerapkan sistem pemerintahan desa sebagai seragam di seluruh Indonesia. Sebagai contoh arsitektur perangkat lunaknya untuk desa, kita bisa mempertimbangkan sistem yang mencakupnya. Yang pertama, aplikasi web desa. Yang kedua, sistem manajemen data. Yang ketiga, aplikasi mobile. Yang keempat, infrastruktur jaringan. Yang kelima, sistem keamanan. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu work breakdown struktur. Dalam membangun sebuah WBS, tentunya kita harus punya judul dari proyek ini sendiri. Di sini itu judulnya Sistem Informasi Pedesaan. Kemudian untuk ownernya sendiri, untuk pemiliknya sendiri yaitu kepala desa. Kemudian di sini ada company name. Company name ini perusahaan mana yang akan ikut serta atau terlibat dalam pembangunan proyek ini. Di sini contohnya PT Melia Sejahtera. Kemudian ada total man days, berapa lama proyek ini akan dikerjakan, yaitu 36 hari. Di sini terdapat di task title ada beberapa sprint, ada sampai 6. Variabel ini untuk menentukan pekerjaan yang akan dikerjakan. Contohnya di sprint 1 ini, di sini ada di sprint 1 ada tugas UI UX, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna, terus ada desain prototype, pengujian desain kepada klien. Kemudian di sprint 2 di sini masuk ke bagian front end. Ketika bagian UI UX sudah selesai, maka tugas selanjutnya yaitu diserahkan kepada front end untuk mengintegrasikan UI UX dengan front end. Kemudian mengimplementasikan fitur surat pengantar, kemudian mengimplementasikan surat keterangan kematian, dan lain-lain. Sampai ke tahap finalization. Selanjutnya masuk ke sprint 3 akan dieksekusi oleh bagian back-end untuk mengatur sistemnya, sistem dari aplikasi perangkat lunaknya. Kemudian setelah back-end mengerjakan tugasnya, masuk ke sprint 4, di mana sprint 4 ini adalah integrasi antara back-end dengan front-end. Maka semua proyeknya ini akan dicocokkan. Setelah proyeknya cocok dan mendapatkan umpan balik, selanjutnya akan masuk ke sprint 5, di mana sprint ini adalah deployment, unit testing, dan presentasi demo aplikasi dan serah terima kepada ketua desa atau pemilik dari proyek ini. Kemudian yang terakhir yaitu launching web. Nah, ini adalah hanya sebuah contoh saja, namun apabila proyeknya ini lebih banyak, sistem yang akan dibangunnya lebih banyak, maka total man days-nya ini bisa lebih dari 36 hari. Karena di sini hanya mengerjakan 10 proyek, 10 sistem, maka totalnya hanya 36 hari. Untuk jadwal timeline-nya sendiri bisa dilihat di sebelah kanan. Di sini ada bulan dari Februari, Maret sampai April. Kemudian untuk waktunya sendiri, kalian bisa melihat yang menurun, itu adalah timeline-nya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait RAB. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan anggaran biaya atau RAB. RAB singkatan dari Rencana Anggaran Biaya, merupakan estimasi atau perkiraan biaya yang disusun sebelum pelaksanaan bangunan atau proyek dimulai. Untuk merancang anggaran biaya ini, saya menggunakan buku pedoman, itu INKINDO. INKINDO adalah singkatan dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia,
Inkindo merupakan sebuah organisasi profesi di Indonesia yang mewadahi para konsultan di berbagai bidang, seperti konsultan teknik, manajemen, lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu ada tujuan. Tujuan rancangan anggaran biaya ini adalah untuk merencanakan dan mengestimasi secara rinci semua biaya yang akan dikeluarkan dalam suatu proyek konstruksi atau pembangunan. RAB umumnya disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan proyek dan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan anggaran serta sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Nah, kita akan masuk ke penerapan cara merancang anggaran biaya tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke rumusan anggaran biaya personil. Dapat dilihat, kita ada tenaga ahli itu 5 orang, dengan role-nya itu product manager, content manager, front-end developer, back-end developer, UI UX designer dengan pendidikannya S1, pengalamannya itu fresh graduate, asal daerah itu Sukabumi. Indeks provinsi ini diambil dari dokumen Inkindo itu. Bisa dilihat di acuan di bawah ini. Kita ngambilnya Jawa Barat. Nah ini, Jawa Barat 0,837. Selanjutnya, apakah seorang product manager dan content manager ini nge-lead proyek ini, memimpin proyek ini? Jika iya, kita tambahkan biaya tambahan, yaitu sebesar 3% sampai 6%. Kita masukin 3% di sini. Lalu, untuk gaji monthly rate ini diambil dari gaji proyek, ditambah jika ada lead proyek itu, ditambahin di sini, sehingga hasilnya 12.871. Jika tidak ada lead proyek, ya berarti ambilnya 12.469 sesuai dari dokumen yang pembanding untuk Inkindo untuk biaya gaji-gaji itu. Untuk Manwix dari dokumen Inkindo itu diambil dari nilai gaji monthly rate dibagi 4,1. Untuk main days rate-nya itu diambil dari monthly rate dibagi 22 dikali 1,1. Dan juga main hour dibagi 8 dikali 1,3. Selanjutnya, kita masuk ke biaya langsung personil. Untuk biaya langsung personil ini, masukin aja job function-nya itu ada product manager, content manager, front-end developer, back-end developer, UI UX designer. Untuk orangnya itu tadi 1 orang semua, dengan durasi lamanya itu 30. Main days rate-nya itu 643 dan sekian. Sehingga total biaya kerjanya itu ada di sini, dijumlahkan mendapatkan hasil 94,848,055 rupiah. Bisa dilihat ini penjelasannya. Langsung kita masuk ke biaya langsung non personil. Untuk biaya non personil ini dibutuhkan untuk kayak kebutuhan di luar individu, misalkan kayak domain website, server, koneksi internet, dan lain sebagainya. Kita masukin kebutuhannya untuk menunjang pembuatan website ini, yaitu domain website, server, koneksi internet, diskusi antar instansi, dengan jumlahnya itu 1 tahun, 1 set, 1 bulan, dan 5 orang. Lalu kita jabarkan harganya. Sini ada 200.000 untuk domainnya. Servernya itu 5 juta, koneksi internetnya itu 280.000 per bulan. Untuk diskusi ini 200 per orang. Kita jumlahkan, lalu total biaya kita kalkulasiin di total biaya operasional non personil sebanyak 6.480.000. Untuk selanjutnya kita rekapitulasi biaya.
kita jumlahkan semuanya, yaitu ada biaya langsung personil yang sudah dibuat, biaya langsung non personil dijumlahkan sehingga berjumlah 101.328.000. Lalu hasil ini kita gunakan pajaknya itu sebesar 10%, sehingga ditotalkan menjadi Rp111.460.861. Sehingga biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan sistem informasi pedesaan berbasis web ini berjumlah Rp111.460.861. Bisa dilihat lampiran acuan biayanya di sini. Mungkin dari saya cukup sekian. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu struktur organisasi proyek. Nah, menurut Suwinardi dalam jurnalnya yang berjudul Organisasi Proyek, mengatakan bahwa struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa definisi dari struktur organisasi dalam sebuah proyek memiliki arti sebagai sebuah kerangka atau struktur yang menunjukkan peran, tanggung jawab, dan hubungan antara anggota tim yang terlibat dalam mengembangkan sebuah proyek. Selanjutnya masuk ke tujuan mengapa organisasi proyek itu diperlukan. Tujuannya yaitu mempermudah pelaksanaan sebuah proyek. Contohnya dengan adanya susunan organisasi dapat memperjelas tujuan proyek karena setiap divisi memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian mencegah keterlambatan sebuah proyek yang berakibat kegagalan atau proyek yang mangkrak. Lalu setiap individu diberikan pekerjaan dan tanggung jawab sehingga proyek yang direncanakan akan selesai tepat waktu karena semuanya sudah terorganisir. Lalu untuk penerapannya bisa dilihat di bawahnya. Bisa lihat pada gambar berikut ini. Di sini di bagian atasnya ini ada kepala proyek atau kepala desa. Kemudian kepala desa ini akan menyerahkan tugas ke proyek manajer dan proyek manajer yang mengelola semua yang ada di proyek ini. Seperti tim pengembang perangkat lunak itu tanggung jawab proyek manajer. Kemudian ada administrator data desa, ada tim pengelola perangkat lunak, ada tim pendukung perangkat keras, tim dukungan pengguna, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian bawahnya, ke bagian I, yaitu kepala desa atau kepala proyek. Nah, tugasnya adalah sebagai penanggung jawab penuh terkait pengembangan seluruh rangkaian proyek. Kemudian proyek manajer ini bertugas yaitu memimpin segala sesuatu terkait pengembangan perangkat lunak. Seorang proyek manajer harus bisa memimpin dan membantu tim pengembang perangkat lunak seperti UI UX, desainer, front-end developer, dan back-end developer. Kemudian masuk ke tim pengembang software. Nah, untuk tim pengembangnya sendiri di sini tentunya ada UI UX designer yang bertugas untuk membuat aspek desain visual website. Kemudian ada tim front-end, yaitu tugasnya mengimplementasikan hasil desain yang dibuat oleh UI UX designer ke dalam bentuk aslinya. Kemudian ada back-end, tugasnya mengembangkan logika sistem dan database agar lebih tertata. Lalu ada administrator data desa, di sini terbagi menjadi dua, ada database administrator, yaitu tugasnya menjaga data agar tetap rahasia. Kemudian ada data entry, yang bertanggung jawab atas hasil input data dan pemeliharaan data desa. Selanjutnya ada tim pengelola perangkat lunak. Yang pertama ada content creator, yaitu tugasnya membuat konten atau informasi yang informatif dan relevan serta berguna untuk website. Lalu tugas dari content creator akan diserahkan ke content manager, yaitu tugasnya mengelola konten yang sudah dibuat oleh content creator. Selanjutnya masuk ke manajer keuangan. Tugas seorang bendahara atau manajer keuangan sangat penting karena tugasnya ialah mengelola anggaran proyek dan memastikan alokasi sumber daya harus efisien. Selanjutnya ada divisi humas masyarakat. Tugasnya itu bertanggung jawab atas segala komunikasi dengan masyarakat. Kemudian ada administrator sistem, tugasnya mengoperasikan sistem tersebut. Selain itu mereka juga harus menjaga, mengelola, serta melakukan pemeliharaan rutin.
Lalu ada tim dukungan pengguna. Di sini ada customer service yang kerjaannya menanggapi setiap keluhan, tanggapan, dan masalah yang dialami oleh pengguna. Lalu ada training koordinator yang bertugas untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai sistem ini. Lalu yang selanjutnya ada tim pendukung perangkat keras, yaitu IT support, yang siap siaga untuk memperbaiki segala masalah yang berkaitan dengan device atau perangkat keras seperti komputer, jaringan internet, dan sebagainya. Lalu ada pemangku kepentingan lokal seperti RT dan RW. Perannya sendiri yaitu memberikan informasi yang ada, kemudian informasi tersebut akan disampaikan kepada RT RW sebelum dilanjutkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada masyarakat, yaitu elemen yang terakhir. Masyarakat sebagai tujuan utama mengapa sistem ini dikembangkan, tujuannya bukan lain untuk mempermudah masyarakat itu sendiri dalam mengurus berkas-berkas penting yang berkaitan dengan surat kepemilikan, surat tanda domisili, surat kewarganegaraan, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya rencana pengendalian kualitas. Yang pertama pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas sangat menentukan reaksi dan umpan balik pengguna ketika mereka menggunakan perangkat lunak tersebut. Pengendalian kualitas dalam sistem informasi adalah kumpulan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi tujuan kualitas terbaik untuk menghasilkan penggunaan yang terus meningkat pada perangkat lunak dalam menghasilkan kenyamanan bagi penggunanya. Selanjutnya metode pengendalian perangkat lunak ada 3, yaitu kerangka kualitas perangkat lunak atau ROM laboratory. Yang kedua ada paradigma goal question metric, dan yang terakhir ada model manajemen risiko. Nah, untuk yang pertama, kerangka kualitas perangkat lunak atau ROM laboratory adalah salah satu metode yang sistematis awal untuk menentukan, memprediksi, dan mengevaluasi kualitas perangkat lunak. Metode ini menggunakan model hierarki untuk mendefinisikan dan mengukur kualitas dalam suatu produk perangkat lunak berdasarkan faktor kualitas seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya ada definisi faktor kualitas model. Nah, ada efisiensi, ada integritas, yang ketiga ada reliabilitas, yang keempat ada survivability, yang keempat ada usability, yang keenam ada correctness, yang ketujuh ada mainability, yang kedelapan ada verifiability, yang kesembilan ada expandability, yang kesepuluh ada flexibility, yang kesebelas ada interoperability, yang ke-12 ada portability, dan yang terakhir ada reusability. Nah, selanjutnya di paradigma question metric. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu tingkat konseptual atau goal, tujuan. Tujuan adalah ditetapkan untuk objek karena berbagai alasan sehubungan dengan berbagai model kualitas dari berbagai titik pandang relatif terhadap lingkungan tertentu. Setelah kita menentukan tujuannya, yang kedua, kita berikan pertanyaan. Kumpulan pertanyaan yang digunakan untuk menggambarkan cara penilaian atau pencapaian tujuan tertentu yang akan dilakukan berdasarkan beberapa model karakteristik. Yang ketiga, ada tingkat kuantitatif atau matrik. Satu set data terkait dengan setiap pertanyaan untuk menjawabnya dengan cara kuantitatif. Jika mereka bergantung hanya pada objek yang sedang diukur dan tidak pada sudut pandang dari mana mereka diambil, misalnya seperti versi dokumen, jam staf dihabiskan untuk tugas dan ukuran program. Nah, bisa dilihat gambarnya, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan faktor-faktor dalam pengembangan perangkat lunak yang paling mungkin membahayakan keberhasilan pencapaian tujuan, termasuk tujuan kualitas perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada pengujian unit testing. Unit testing adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana programmer menguji suatu unit perangkat lunak untuk
untuk kelayakan dipakai atau tidak. Pengujian integrasi lebih pada pengujian penggabungan dari 2 atau lebih unit pada perangkat lunak. Pengujian integrasi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Nah, selanjutnya ada pengujian sistem. Unit-unit proses yang telah diintegrasikan diuji dengan antarmuka yang sudah dibuat, sehingga pengujian ini dimaksud untuk menguji sistem perangkat lunak. Perlu diingat bahwa pengujian sistem harus dilakukan secara bertahap sejak awal pengembangan. Jika pengujian hanya di akhir, maka dapat dipastikan kualitas sistemnya kurang bagus. Pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan perangkat lunak dilakukan oleh pengguna yang telah bekerja sama dengan pembuat program guna untuk mengetahui secara langsung bagaimana perangkat lunak yang telah dibuat dapat bekerja sebelum perangkat lunak yang dibuat disebarluaskan. Pengujian penerimaan ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pengguna atau user. Selanjutnya ada tinjauan teknis formal. Dalam tinjauan teknis formal, para pemangku kepentingan bertemu dan mendiskusikan kesalahan logis dan fungsional dari suatu program perangkat lunak. Putaran peninjauan ini memerlukan tim insinyur dan memerlukan persiapan laporan untuk presentasi. Selanjutnya ada registri risiko. Manajemen risiko sangat penting untuk peningkatan kualitas perangkat lunak, dan manajer proyek tahu bahwa mereka harus memantau risiko sepanjang siklus pengembangan. Data risiko proyek juga disebut log risiko. Hanya ada desain aplikasi untuk mengurangi risiko bug dampak. Mengurangi cacat atau kegagalan. Nah, manfaatnya ini adalah untuk desain yang lebih bersih, menghasilkan kode yang lebih sederhana, lebih bersih, dan lebih mudah untuk diuji dan diulang, bahwa kode akan memiliki lebih sedikit bug dan bug akan lebih mudah untuk didiagnosa dan diperbaiki. Dan selanjutnya ada komunikasi yang jelas. Komunikasi dalam menjaga kualitas perangkat lunak sangat penting, karena di saat terjadi error atau terjadi bug pada perangkat lunak, pihak pengembang dapat melakukan diskusi untuk memperbaiki bug pada perangkat lunak tersebut. Untuk di bagian slide terakhir di sini ada daftar pustaka. Ini adalah sumber-sumber yang kita ambil dalam merancang proposal ini. Sumber-sumber ini bisa bersumber dari jurnal maupun dari website. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proposal pengembangan perangkat lunak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.